Siniar Sematang. Yeay. Udah lama banget nih ya siaran gak nemenin hari-hari kalian. Pasti boring banget gak sih? Nah, kali ini siaran kembali hadir buat nemenin kalian semua nih. Wah, bener banget nih. Ngomong-ngomong, ada yang udah kenal kita berdua belum ya? Kayaknya sih belum ya, soalnya muka-mukanya masih asing gitu loh. Ya, kenalan dulu yuk. Saya Andre. Dan aku Hanum. By the way, kali ini kita mau bahas apa sih, Re? Nah, kali ini kita akan membahas seputar duta genre. Kamu tahu nggak sih, Num? Seputar duta genre itu apa? Duta genre apa ya? Nah, kali ini kita sudah mengundang bintang tamu spesial nih. Dari mana, Re? Nah, langsung saja kita sambut dari Duta Genre Kabupaten Batang 2022. Halo semuanya. Halo. Nah, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Terus boleh nggak sih kita kenalan dulu, kan teman-teman siapa tahu bertanya-tanya ini siapa sih gitu ya. Kenalan dulu dong, boleh. Boleh banget ya, apalagi ada pepatah nih yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu nih teman-teman semantang, kalau semisal ketemu kita bisa saling nyapa gitu ya. Perkenalkan, nama saya Rasendria Utomo, biasa dipanggil Rasen. Oke, perkenalkan nama aku Kalista Talia Zahra dan kalian semua bisa panggil aku Kalista. Dan kita berdua itu merupakan Duta Genre Kabupaten Batang tahun 2022. Wah, keren banget. Dan insya Allah tahun depan kita akan mewakili Kabupaten Batang dalam ajang pemilihan Duta Genre tingkat Provinsi Jawa Tengah ya. Iya, bener banget. Oleh karena itu kami mohon doa dan dukungan dari teman-teman semuanya nih. Pasti. Kita doain semoga diberi kelancaran ya Amin. semuanya. Kalian boleh nggak sih jelasin sedikit tentang Duta Genre? Duta Genre itu apa sih gitu? Nah, jadi Duta Genre ini adalah sebuah ajang pemilihan remaja putra dan juga remaja putri untuk menjadi tokoh teladan nih dan juga motivator untuk para remaja. Iya, jadi kayak kader remaja gitu. Kan genre itu singkatan dari generasi berencana. Jadi Duta Genre itu ya kader remaja. Dan tugas kita tuh nanti bakal mensosialisasikan seputar teriak KRR. Iya, atau 3 permasalahan pokok remaja nih. Yang pertama adalah seks pranikah, teman-teman. Yang kedua ini ada penyalahgunaan narkoba ya atau narkotika. Dan yang terakhir apa nih, Kang? Pernikahan dini. Pernikahan dini ya, Emang betul sekarang banget. lagi marak banget. Iya, betul banget. Gitu. Jadi kayak emang perlu harus ada sosialisasi biar mereka-mereka ini yang jadi nggak apa ya, maksudnya biar lebih biar tahu ya. Iya. Oh ya, berarti tujuan utama dari Duta Genre itu Yang menangani remaja-remaja gitu. Iya. Iya, biar Dan juga isu-isu terkini nih yang lagi bener panas. banget. Jadi Apa? nggak cuma lihat KRR aja, kita juga ngebahas tentang permasalahan-permasalahan yang masih happening gitu, yang di kalangan remaja ya. Misalnya kayak apa nih, Kak Rasen? Misalnya nih toxic relationship, terus juga permasalahan percintaan nih. Waduh, ini kan seumuran kita tuh biasa Iya, banget masih ya buku-buku ya. Ah. Terus juga mungkin permasalahan dalam satu circle pertemanan gitu. Emang sih permasalahan remaja paling seputar Ini tentang gitu itu ya. Ya itu aja, nggak jauh dari pertemanan, percintaan. Iya, waduh. Terus kalau misalnya motivasi kalian dari untuk mengikuti Duta Genre itu sebenarnya apa? Kalau dari aku itu sebenarnya awalnya tidak tertarik malah untuk mengikuti Duta Genre ini. Wah, nggak tertarik malah Iya, awalnya. ya aku tuh lebih melirik ke duta wisata gitu tuh kayaknya lebih asik banget gitu. Nah, setelah aku join Pick Air di sekolah aku, kan di situ dilatih nih gimana sih cara jadi konselor sebaya, terus juga gimana sih cara ngomong yang benar dalam bahasa yang baik dan benar gitu, penggunaan bahasa. Terus juga kita di situ pendalaman materi mengenai substansi genre gitu. Jadi mulai kok kayaknya asik banget ini permasalahan remaja ini buat dibahas gitu. Iya, benar-benar. Kalau aku sendiri sih ya, motivasi aku, jadi waktu pertama kali aku masuk SMA, di situ kan ada yang namanya demo ekskul waktu MPLS. Nah, di situ tuh ada dikenalin yang namanya ekskul Pick Air atau Pusat Konseling Remaja. Nah, di situ kan dijelasin tuh Pick Air tuh ngapain aja. Terus salah satunya itu kita bisa jadi Duta Genre. Terus aku bingung dong, Duta Genre tuh ngapain sih emangnya? Terus waktu aku cari tahu, ternyata Duta Genre itu bisa terjun langsung ke masyarakat, dan di situ aku ngerasa kayak wah, keren banget nih. Maksudnya tuh kayak kita masih remaja tapi bisa ikut berguna buat masyarakat, dan itu yang bikin memotivasi diri aku sih.
Berarti Wah, emang keren jiwa banget ya, sosialnya Nun. udah wah parah sih mantap. Mungkin penonton juga bisa mengikuti motivasi dari mereka berdua gitu. Ya udah keren banget loh nih Kalista sama Rasen bisa mengikuti Duta Genre. Oh iya, boleh dijelasin nggak sih proses kalian selama menjadi peserta Duta Genre itu gimana? Bisa sampai juara seperti ini kayak keren banget gitu. Buat prosesnya sih, wah luar biasa sekali ya. Mulai dari kita bingung banget cara ngebagi waktunya buat latihan ini itu. Karena kan kondisinya sewaktu itu kita masih sekolah, masih full day juga kan. Terus akhirnya harus sering di-spend buat latihan, buat nyiapin ini itu. Jadi ada suka dukanya lah, banyak banget gitu. Kalau Kalista? Iya sama sih, kita kan banyak di-spend buat latihan juga, jadi harus pinter-pinter bagi waktu. Nah, waktu dulu itu, pertama kali itu ada beberapa babak buat kita Duta Genre di Kabupaten Batang ya Sen ya. Yang pertama itu babak penyisihan, jadi di situ kita tuh bikin video seputar substansi genre. Kalau dulu aku ambilnya itu tema HIV dan AIDS. Kalau kamu apa Sen? Kalau aku 8 fungsi keluarga. Ya, jadi kita bikin video seputar substansi itu, kemudian dikirimin sama panitianya dari kabupaten. Nah, nanti kan bakal diseleksi mana yang bakal lolos, mana yang enggak. Dan alhamdulillahnya kita berdua lolos. Lolos ya, alhamdulillah. Keren banget ya penonton. Itu masih tahap awal Iya, ya. masih tahap awal ya. banget. Terus tahap selanjutnya ngapain sih kira-kira kalian? Kalau tahap yang selanjutnya itu kita tes tertulis, terus juga tes penyuluhan dan lain-lain lah. Terus Iya, apa aja sih? sama Nat? tes wawancara, dan yang terakhir itu ada tes minat bakat. Iya. Jadi di tahap 2 itu kita ngelakuin semua itu. Nah, jadi begitu nih penonton, kalau kalian mau menjadi seperti mereka, begitu prosesnya. Iya, terus kan Rasen dan Kalista ini pasti sibuk banget ya, atau organisasi, terus belum bagi tugas atau kerja kelompok. Cara kalian manage waktu tuh gimana sih? Cara kita memanage waktu itu menurut aku sendiri ada 4 nih. Iya. Yang pertama, kita tuh menentukan yang namanya perencanaan. Mana sih hal yang harus dikerjakan lebih dahulu, mana sih hal yang harus kita tunda. Seperti ini, mungkin hari selanjutnya kita tuh ada tugas mengenai fisika. Kemudian tuh posisinya di saat ini kita sedang ada acara. Nah, kemudian kita tuh harus mengenali diri sendiri dulu nih. Kapan sih waktu produktif kita? Kapan sih waktu non produktif kita? Nah, jadi kan kita bisa mengerjakan hal itu yang bakal kita kerjakan ini, tugas fisika tadi, itu dengan produktif gitu. Terus yang kedua, ini disiplin waktu nih. Semisal, kita udah janji sama diri kita, aduh besok aku harus ngerjain ini nih, pokoknya harus apapun itu ya harus kita kerjain, kita harus disiplin. Kemudian yang ketiga, itu adalah fokus dengan hal yang kita kerjakan. Kita nggak boleh sampai ngelupain tugas itu gitu loh. Kita harus benar-benar fokus. Gitu. Apalagi malah scroll sosmed nih. Aduh, siapa Aduh. dia yang kebiasaan kayak gitu? Itu bakalan ganggu banget gitu loh, ganggu fokusan kita. Terus yang terakhir nih itu adalah jaga kesehatan tentunya ya. Iya, penting. Karena jangan sampai kita ngerjain tugas terus, kita sampai lupa makan, kita sampai lupa waktu. Itu kan bakal mengganggu kesehatan gitu ya. Ya, kalau udah mau kesehatan, otomatis kinerja kita juga turun, Iya. nggak maksimal. Kalau dari Kalista Kalista. sendiri bagaimana? Kalau aku sih hampir sama kayak Rasen. Jadi kita tuh harus pakai yang namanya skala prioritas gitu. Kita harus tahu mana yang sekiranya tuh lebih penting dulu gitu, dan harus banget kita kerjain lebih dulu. Nah, setelah itu kita juga harus fokus. Setelah kita nentuin skala prioritas itu ya kita fokus sama apa yang udah kita prioritaskan. Kalau aku sih gitu. Iya, nah itu teman-teman ada free tips buat kalian yang pengen bisa manage waktu jadi lebih teratur, ya kan? banget nih, ya. Apalagi kan sekarang sosmed lagi marak-maraknya ya, terus Iya. Iya, bikin betul. lalai itu tuh nggak boleh ya. Dan terus Gimana sih perasaan kalian setelah pertama kali dinobatkan menjadi juara Duta Genre begitu? Oke, kalau aku sendiri ya, awalnya tuh speechless. Aku nggak nyangka. kaget gitu ya. Iya, kaget banget. Aku nggak nyangka kok bisa gitu. Soalnya karena aku dan Rasen itu kan berdiri di jajaran orang-orang yang hebat-hebat dan keren-keren semua. Luar biasa, apalagi Iya. saingan kita anak-anak kuliahan Iya, gitu ya. jadi Duta Genre itu bukan cuma yang SMA, yang kuliah juga Iya, ikut. juga berarti. Jadi kita setara semua gitu. Nah, waktu itu aku ya kaget, tapi setelah kaget ya seneng pastinya sih, dan ngerasa bersyukur banget udah bisa dikasih amanah dari kabupaten, dikasih amanah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jadi kader remaja gitu sih. Nah, mungkin dari Rai sendiri gimana? Wah, kalau aku proud of myself banget, bangga sama diri sendiri.
selama ini perjuangan ngebagi waktu buat latihan sampai rumah gitu, habis sekolah langsung latihan lagi, latihan materi-materi, pendalaman materi, dan itu semua terbayarkan gitu loh. Jadi kayak alhamdulillah gitu, luar biasa banget, nggak bisa Sebenarnya udah nggak bisa diungkapin. dijelasin gitu Iya, ya. gitu. Luar biasa. Terus kan selama jadi duta genre itu ada suka dukanya, dari yang awal-awal tahu sampai udah dinobatkan jadi juara itu suka duka kalian gimana? Memulai dari sukanya atau dukanya dulu? Iya, nih? suka dulu. Iya, sukanya Suka dulu. Oke. Oke. Kalau sukanya, kita otomatis menambah relasi kita dong. Kita Iya. pertemanan kita semakin luas dalam hal baik tentu saja. Terus kemudian kita juga dapat mengasah gimana sih public speaking kita. Benar, Apalagi benar. kan kita langsung terjun ke lapangan ya, di mana itu orang-orang dari anak-anak, kemudian remaja, orang tua itu kita hadepin. Iya, jadi Di kita situ tuh harus bisa kayak mengolah bahasa menyesuaikan kita. mengolah bahasa Menyesuaikan. sesuai audiensnya itu siapa, dan itu benar-benar jadi ilmu tambahan buat kita sih setiap kali kita terjun ke masyarakat. Ya, jadi itu sukanya ya. Iya. Selain melatih itu, kita juga makin makin bangga banget lah gitu. Selama ini kayak ya udah gitu. Aduh, Gitu-gitu aja gitu. Gitu-gitu, Terus setelah ikut di genre tiba-tiba wah langsung apa ya istilahnya orang mengenal kalian, terus kalian juga bisa Iya. ketemu orang banyak gitu. Jadi pengalamannya bertambah gitu lah ya. Dari Kalita sendiri suka dukanya sama Sukanya. apa? Beda. Sama sih, kalau sukanya sama. Kalau dukanya apa nih, Sen? dukanya. Kadang kalaupun kantor ada acara di hari-hari kerja kan kita otomatis harus di-spend ya. Iya, Terus harus meninggalkan pelajaran, di mana kadang itu terdapat ulangan ya yang terpaksa harus kita tinggalin gitu. jadi ya ketinggalan pelajaran sih, dukanya itu aja karena kebanyakan di-spend. Iya. Iya, itu emang kalau misal ketinggalan pelajaran tuh ribet ya. Iya, Iya, ribet betul. banget. Terus Itu kalian susah. biasanya kalau misal ngejar waktu buat nyari materi pelajaran gitu-gitu gimana? Ya biasanya kalau ada waktu luang di rumah juga sambil searching materi. di Iya, internet. kalau enggak tanyalah sama teman tadi tanya tugasnya teman. apa ya, terus tadi materi yang penting apa aja gitu. Oh, jadi begitu. Iya. Kalau dari suka duka pasti ada pengalaman paling mengesankan. Dari kalian sendiri apa? Kalau dari aku ketika aku terjun langsung penyuluhan ke lapangan tadi itu ya, Iya. dimana aku langsung berhadapan sama audiens dari anak-anak, remaja, kemudian orang tua. Di situ pengalaman yang luar biasa banget buat aku, sebuah challenge, tantangan, dimana kan aku harus pintar-pintar mengolah bahasa nih. Kalau sama sesama remaja kan mungkin formal non formal aja lah, nggak usah Santai. usah Kayak kita baku-baku lagi banget. ngomongin ya. Iya gitu. Kemudian kalau sama orang tua kan kita harus ya sopan, santun, terus harus bahasanya juga harus Harus mudah dimengerti. lembut gitulah. Lembut. Kalau Kalista, Kalau aku sendiri hampir sama sih. Rasanya tuh pengalaman yang luar biasa, bisa terjun langsung ke masyarakat dan juga ketemu sama orang-orang baru. Aku jadi ngerti banyak karakteristik orang-orang gitu. Kalau misalkan aku terjun ke masyarakat secara langsung, dan juga aku tuh ngerasa kayak gimana ya, Sen ya? Seneng banget bisa lihat respon-respon dari masyarakat iya. di Kabupaten Batang tentunya. Kayak kemarin kita sosialisasi ke beberapa kecamatan dan itu kita ketemu banyak orang, itu seneng banget sih. Jadi, Apalagi kalau orang-orangnya itu benar-benar excited banget ngikutin ya, materi jadi yang kita kasih. ikut seneng juga. Iya, Iya, jadi jadi- excited juga. Makin kayak, aduh tambah seneng banget. Rasa capeknya tuh hilang Hilang, semua gitu loh. langsung lihat orang-orang Iya. excited lah, kayak langsung wah energinya udah tahu kembali banget. lagi Ya, gitu ya. gitu. Terus kan dibalik semua ini pasti ada orang yang berjasa buat kalian kan ya. Terus orang berjasa itu siapa aja sih kira-kira? Kalau dari siapa dulu nih? Kalista atau Iya, Kalista, Kalista boleh dulu, dari boleh. Kalista Gantian ya. Kalau dari aku sih yang pasti mama sama ayah, Iya. karena mereka support aku terus, bahkan dari waktu babak penyisihan sampai grand final itu disupport sama mama, sama ayah juga, dan juga sama keluarga yang lain. Terus yang paling penting itu orang berjasa adalah Bu Ari dan juga Pak Hayin, itu guru aku. Jadi kalau misalkan mereka berdua nggak mengenalkan aku ke Duta Genre ini, aku mungkin nggak bakal bisa duduk di sini podcast sama kalian gitu. Jadi mereka emang berjasa banget. Mereka yang pertama kali ngenalin aku tentang Pick Air, tentang genre itu apa, dan juga mereka yang bantu-bantu aku selama pemilihan Duta Genre gitu sih. Kalau Rasen gimana nih? Kalau aku sama ya, yang paling berjasa itu mama sama abah. Dimana itu mama selalu nge-support ketika aku down.
aku kayak udah capek buat aduh udah materinya udah dulu menyerah Kayak gitu. gak mau lanjutin Iya, gitu ya. tapi mama kayak selalu ayo nggak usah nyerah, ini baca lagi, kamu pasti bisa gitu. Iya. Terus kalau abah itu mungkin dari material ya, semuanya dipenuhin semua kebutuhan aku. Aku mau ngucapin makasih banget buat mama sama abah yang udah selama ini support sehingga aku bisa benar-benar menjadi duta genre Kabupaten Batang. Bisa sampai di tahap ini tuh. Iya, luar biasa banget. Biasa banget perjuangannya dari dukungan itu wah udah nggak bisa dijelasin gitu Iya. ya. Terus orang berjasa yang selanjutnya itu adalah Mas Nabil Bintang Prayoga. Iya. Dia ini juga duta genre Kabupaten Batang di tahun 2020. Sewaktu corona kemarin, dia ini luar biasa banget, dimana dia itu selalu nge-support aku, selalu ngelatih aku. Gimana sih sampai cara catwalk yang benar, cara jalan yang benar itu pun aku diajarin gitu loh. Terus kemudian mengenai pendalaman materi, terus cara public speaking yang benar ini gimana, itu semuanya dari Mas Nabil Bintang Prayoga. Berarti keren banget ya Mas Nabil nih. Iya. Kita applause juga dong buat Mas Nabil, terus orang tua Kalista, terus orang tua Asen juga. Juga gurunya Kalista Ya juga. gurunya Kalista juga ya. Orang-orang keren banget sih. Ya, yang selanjutnya itu mungkin dari guru pembina Big R ya. Selalu support juga, selalu ngebantu aku kalaupun ada perizinan-perizinan gitu. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Pak Usanto dan juga Mas Nabil. Mungkin tanpa kalian, aku pun nggak bisa bakalan duduk di sini gitu loh. Apalagi jadi duta genre gitu. Aku say thank you banget deh sama mereka. Iya, keren. Oh iya, dari kalian sendiri ada tips dan masukan nggak sih buat penonton yang sekiranya mau ikut duta genre? Karena kan ada teman-teman semua yang di rumah nih yang pengen jadi duta genre juga di tahun selanjutnya gitu. Gimana? Buat teman-teman semantang nih, yang Ya. syarat pertama yang harus kalian lakukan adalah join Big R dulu Iya, ya. Iya. Ikut. remaja. Di sini Big R-nya aktif nggak ya? Kalau boleh tahu. Kalau di sini tuh Belum aktif. belum aktif, aktif. belum aktif. Ya. Tapi ada Big R-nya. Big Air Kan baru rencana mungkin. baru rencana Oh, mungkin baru ya. rencana. Oke, mungkin dari kita yang pertama adalah syaratnya itu adalah join Join Big R Big R, iya dulu bener ya. banget. Karena di situ tuh awal dari cikal bakalnya duta genre itu dari Iya. situ. Karena nanti kan kita di situ diajarin tentang substansi genre dan juga kita bakal improve public speaking kita tuh melalui Big R itu. Iya, juga kan dalam Big R itu kita diajari gimana sih cara soft skill yang benar, kemudian hard skill, kemudian mengenai pendalaman materi dan substansi genre juga Iya. ya. Gitu. Jadi syaratnya join Big R dulu nih. Iya, jadi Big Air Join dulu Big nih R. nanti insya Allah ya di sekolah kita ada expo ini biar memudahkan kalian-kalian ini yang pengen jadi Ikut kayak duta Kalista genre gitu, ya iya. sama Asen gitu. Terus harapan kalian dan pesan-pesan juga untuk yang pengen join nih atau enggak yang pengen mulai tapi takut gitu, masih ragu-ragu gitu, kira-kira harapan dan pesannya gimana? Harapan dan pesan aku yakin banget mesti teman-teman kalaupun punya effort ataupun niat, teman-teman ini pasti bisa melakukan apapun yang teman-teman mau. Kita kalaupun punya niat yang menggebu-gebu ataupun effort, aku yakin apapun itu teman-teman pasti bisa melaksanakannya. Aku yakin banget itu. Kemudian tentu saja kita dengan pendalaman materi ya, Iya benar. gitu. Kalau Kalista Jadi gimana nih? intinya tuh ya jangan takut mencoba. Kalau pengen, ya dicoba aja. Jangan takut buat memperlihatkan versi terbaik dari diri kamu sendiri. Gitu sih kalau dari aku. Berarti kita juga harus percaya diri kalau kita itu Oke. bisa gitu loh. Iya, bener banget. Iya. Bener. Itu syarat paling Kunci utama pertama, nih. kunci Harus pertama. Percaya diri. percaya diri dulu. Terus ada nggak sih yang lain atau harapan kalian untuk duta genre ke depannya tuh gimana? Buat instansi duta genre Iya. itu. Semoga program kerja tahun ini bisa terlaksana ya, Iya. saya dan juga harapan kita buat tahun depan semoga lancar ke provinsinya. Amin. Kita minta doa buat kita dari teman-teman. Ya dari teman-teman semantang ya, mohon doa dan dukungan. Pasti. Karena insya Allah tahun depan kita akan maju sebagai perwakilan Kabupaten Batang ya dalam ajang pemilihan duta genre tingkat Provinsi Jawa Tengah. Untuk dukungan mungkin teman-teman bisa follow Instagram kita berdua ya. Oh iya, boleh nanti. Iya. di Nanti Instagram. boleh dikasih di bawah. Nah, Iya. gitu di bisa, bawah. bisa. Dan juga follow Instagram forgen.batang ya. Iya. Forum Yes. genre, iya forum genre itu
@genre.batam. Iya. Ya, nanti teman-teman bisa follow ya. Langsung ya cek IG-nya. Ya, ataupun teman-teman yang pengen tahu nih lebih lanjut mengenai genre, bisa DM Instagram kita berdua Iya nih. boleh banget, tanya-tanya tuh boleh banget. Ya, ataupun pengen curhat-curhat tentang masalah yang sedang dialami, boleh banget nih. Oh, berarti semacam konseling, bisa konseling. Iya, iya. boleh banget. Iya. Bisa Nung, boleh dicoba Nung. Iya ya, lagi banyak masalah banget nih, aduh. Masalah apa nih? Percintaan kah? Aduh, banyak deh pokoknya kalau diceritain bisa panjang ini episodenya. Oke, jadi ya Allah, terima kasih banget untuk Kalista sama Rasen udah meluangkan waktunya untuk hadir di sini, sharing-sharing cerita sama kita, udah berbagi ya, banyak lah ya. Terima kasih banyak. Terima kasih udah berbagi pengalaman buat kita juga, buat penonton juga. Inspiratif banget loh ini. Siapa tahu teman-teman ada yang pengen juga itu kan bisa awalnya dapat motivasi Iya, dari iya. Kalista atau Rasen gitu. Kita juga kita juga ngucapin makasih terima banget kasih buat banget teman-teman buat dari teman-teman MPK. MPK Semantang karena udah ngundang kita. Jadinya kita juga punya media gitu untuk Iya. menyebarkan virus-virus di Iya, lingkungan betul kita. banget. Apalagi nambah ini nih, kita kan selama ngeduta udah ngapain aja gitu, udah ngelakuin apa aja gitu. Lumayan nih wishlistnya tertambah gitu. Bisa masuk portofolio. Iya, portofolio. Oh iya, BTW ini ada hampers dari MPK Semantang. Iya, ada hampers dari MPK Semantang buat kalian berdua nih. Apa ini? Ada deh, rahasia deh. Repot-repot. Nih, Repot-repot buka ya. dong. Masa repot-repot nih. Iya. Udah. Gimana nih? Nah, ini. Iya. Terima kasih. Terima kasih Ya banyak. Allah, kita yang makasih loh udah mau datang ke sini. Waktu. Oh, udah mau waktu apalagi kan Iya. Kalista sama Rasen tuh sibuk banget. Aduh, enggak juga kok. Enggak Iya, juga bener. teman-teman. Lebih banyak rebahannya di rumah kok. Sama berarti ya? Ya, sama aja kita Iya. semua itu sama aja. Sama aja berarti sama kita. Nah, semoga penonton, teman-teman semua di rumah bisa ngikutin jejak Kalista dan Rasen ya. Iya. Jadi kuncinya tuh percaya sama diri sendiri, jangan takut untuk Memulai gagal, gitu ya. jangan takut mulai, jangan takut gagal gitu sih. Nah, mungkin itu aja ya buat siaran hari ini. Mohon maaf banget kita banyak kurangnya. Sekian, Iya. terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.